Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali saya mengajak Ibu Bapak semua untuk mempersiapkan diri sebelum beranjak dari kehidupan kita, dari rumah kita untuk beraktivitas. Karena itu saya mengajak kita semua, mari siapkan Alkitab kita. Sehingga kita semua benar-benar dalam mempersiapkan diri untuk berkarya, beranjak dari rumah, lalu kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita. Mari kita satu di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Sebelum kami beranjak dalam kehidupan kami di rumah tangga kami untuk beraktivitas, kami ingin mendasari setiap langkah kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua mengerti akan firman Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini masih sekitar surat Paulus kepada Timotius. Bacaan hari ini 2 Timotius pasal 2 ayat 17 sampai 19. Yang penekanannya pada ayatnya yang ke-19. Mengatakan, namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, meterai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang sering kali berbicara dia sudah hidup baru. Hidup baru yang bagaimana? Apakah hidup baru adalah sesuatu yang kemudian membuat kita agak sedikit berbeda dengan orang lain? Kita orang yang selalu memperlihatkan diri sebagai orang yang suci dan tidak mau tersentuh dan sebagainya. Karena kita sudah beralih dari hidup yang lama dan seterusnya. Kadang kita sendiri mempersempit, atau bisa saja kita menyalahkan atau kita salah dalam mengartikan hidup baru. Hidup baru dalam konteks iman kita adalah kita benar-benar mau hidup bukan lagi untuk diri kita, bukan lagi dituntun dengan kemauan kita dan emosi kita. Tapi hidup yang baru adalah kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita meninggalkan hidup kita yang lama. Lalu kemudian kita memberi diri kita supaya kita diperlengkapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa meterai adalah sebuah pengesahan yang membuktikan bahwa semua orang yang percaya dan mengenal Yesus Kristus akan meninggalkan kehidupan yang lama. Meninggalkan kejahatan, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan segala sifat-sifat karakter yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka yang sudah dimateraikan melalui baptisan adalah mereka yang mengenal Yesus Kristus dan yang telah diangkat dari hidup yang lama yang penuh dengan dosa masuk ke dalam hidup yang baru yang dimateraikan oleh darah Yesus melalui proses baptisan kudus. Sehingga dengan demikian di mata Tuhan dia benar-benar sebagai orang yang percaya, orang yang diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah. Bukan karena mereka orang saleh atau orang kudus, tidak. Mereka karena dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Mengapa Rasul Paulus ingin mengatakan seperti itu? Karena Paulus ingin mengingatkan Timotius bahwa Timotius pun sudah dimateraikan melalui percakapan, melalui pendidikan, melalui proses pembelajaran dalam rumahnya bersama dengan Eunike dan Lois. Maka karena itu, bersama orang tuanya, Timotius benar-benar diperlengkapi. Sehingga Timotius mengenal Yesus, Timotius pun siap untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alatnya, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Harus jujur bahwa kita semua yang sudah menerima Yesus Kristus, kita sudah dimateraikan, seperti yang dikatakan dalam bacaan kita tadi. Namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya. Karena pada waktu seseorang dibaptis, maka firman Tuhan, aku menyebut engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Meterai adalah bukti kepunyaan Tuhan. Meterai yang kita terima melalui baptisan membuktikan saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Dan apa yang dikatakan melalui proses baptisan itu, apa yang diikat dalam dunia ini terikat di sorga, dan apa yang terlepas dalam dunia terlepas di sorga. Karena itu berarti iman percaya kita kepada Kristus, dan Kristus mengenal siapa miliknya, dan Kristus juga mengenal kita semua. Karena itu kita semua yang sudah mengenal Kristus, tinggalkan hidup kita yang lama. Tinggalkan segala tindakan kejahatan, segala pikiran hanya untuk kepentingan atau hawa nafsu. Mari kita berjalan sebagaimana yang Tuhan sudah katakan. Hidup yang baru adalah hidup yang dimateraikan oleh darah Yesus. Dan karena itu, hidup yang baru berarti seluruh hidup kita semua, saudara dan saya, anak-anak, bapak ibu semua, kita semua harus kembali kepada pola kehidupan seperti yang dikehendaki Yesus. Contohnya, mengasihi sesama. Yang kedua, mari kita menunjukkan tindakan-tindakan kita ketika orang menyakiti kita, kita balas dengan kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Bahkan berdoalah untuk mereka. Maka dengan demikian itulah tugas panggilan kita. Karena kalimat tadi yang terakhir mengatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan anak-anak yang diberkati. Mari kita tinggalkan hidup kita. Hidup kita sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Dan kita semua sudah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Jangan lagi kita sia-siakan hidup kita. Tapi pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaatmu, Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan berkati para diaken, para penatua, pendeta. Tuhan berkati tugas panggilan dan pengutusan kami masing-masing, pelayanan kami di jemaatmu. Beri kesehatan bagi kami, dan berkati keluarga kami, bahkan juga karya kerja kami, dan seluruh hidup kami dalam pelayanan. Kami berdoa untuk para pendeta emeritus, kami berdoa untuk pendeta gereja saudara. Tuhan berkati seluruh hidup mereka, berkati pelayanan mereka. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan. Tuhan berkati semua unsur yang ada di jemaatmu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa secara khusus untuk sektor Karmel, keluarga Ibu Reni Talahatu, keluarga Bapak Rainers Aipasa, keluarga Bapak Reynold Christian Sibarani, keluarga Bapak Riko Lakajen, keluarga Bapak Rudi Adam, dan keluarga Bapak Sugeng Prayitno. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sakit, sektor Peniel, Oma Kosio Haspers, Ibu Teorodani Dewata Opir,
Kami berdoa untuk sektor Yeriko, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, Bapak Edward Risi, Bapak Yesi Dani Huai, dan Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami, biarlah berangsur-angsur mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Indro Prabowo, keluarga Bapak Enci Karyo. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, keluarga Bapak Yadi Fernandez Sitorus, Bapak Ibu Yoslinda Serang Polobosan, Saudara Aang Setiawan, Saudari Nayunda Larasati, anak Hosea Theodore Mangaraja Situmorang, Ibu Ana Yuliana, Ibu Yoke Lidiati Simatupang, Saudari Yeni Elizabeth Marpaung, Saudari Velma Anindya Hapsari, Bapak Jeffrey Laratmase, Saudari Magdalena Juliana Napitupulu, Bapak Yohanes Il Ubiaan, Bapak Wenang Dipo Wibowo, anak Zevanya Julia Maika, dan Saudari Ita Pakpahan. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari ini bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaatmu, tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan berkati semuanya. Bahkan pergumulan-pergumulan tiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk Yayasan Pendidikan Kristen Triguna. Tuhan Yesus berkati para guru, murid, juga pengurus yang akan dipersiapkan, pengurus baru setelah pengurus yang lama sudah mengakhiri tugas mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami pertaruhkan seluruh pergumulan hidup Jemaat Pancaran Kasih Depok ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami semua. Ampunkan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.